Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Sari. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar lagi, yaitu belajar tematik. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dan doa sebelum belajar ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita masih pada pembahasan di tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita masuk kepada subtema 3, kami menyayangi tumbuhan. Oke, kita lanjut. Nah, peran sebagai seorang pemimpin. Sebagai makhluk berakal, manusia harus senantiasa bersyukur atas kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan peran kepada manusia sebagai pemimpin atau khalifah atas semua makhluk lainnya. Dialah yang menyediakan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat derajat sebagai kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhan sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surah Al-An'am ayat 165. Nah, Allah itu sudah menciptakan kita manusia sebagai seorang pemimpin di bumi ini. Setiap manusia itu adalah seorang pemimpin. Allah ciptakan dia menjadi pemimpin. Seperti presiden, atau kalau di keluarga itu seperti kepala rumah tangga atau kepala keluarga. Nah, seperti itu ya. Jadi setiap manusia yang ada di bumi itu adalah seorang khalifah atau pemimpin. Tugas dan peran anggota keluarga. Nah, yang pertama, di dalam keluarga itu ada ayah. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab mencari nafkah untuk kebutuhan seluruh anggota keluarga. Yang kedua ada ibu. Ibu tugasnya mengatur rumah tangga serta merawat dan mendidik anak-anaknya. Selain memiliki kewajiban, setiap anggota keluarga juga memiliki hak. Nah, jadi ayah, ibu, anak, semuanya itu di dalam keluarga memiliki hak. Yang ketiga yaitu anak. Tanggung jawab anak adalah menghormati orang tua, belajar dengan tekun dan membantu pekerjaan orang tua. Nah, perlu Ustazah tekankan lagi di sini yaitu tentang tugas anak atau tanggung jawab anak. Anak itu bertanggung jawab bertugas untuk belajar, membantu ayah bunda di rumah dengan ikhlas, tanpa imbalan ya. Jangan membantu orang tua hanya karena ada maunya saja atau hanya ingin imbalan. Kita harus membantu dengan ikhlas agar apa yang kita lakukan semuanya memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tentang menggambar motif hias. Nah, di sini ada beberapa motif hias. Yang pertama, pernahkah kamu melihat kain batik? Nah, kain batik biasanya itu dibuat menjadi kain atau baju. Dalam kain batik terdapat motif hias. Batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Nah, di setiap daerah di Indonesia ini kan banyak ya nak, daerah-daerah itu memiliki ciri khas tersendiri dan biasanya baju batiknya juga berbeda-beda. Yang kedua, motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif. Yang ketiga, pola ragam hias meliputi motif manusia, hewan, atau tumbuhan dan ditambahkan kombinasi warna agar terlihat menarik. Nah, setelah kita buat pola, kita gabungkan pola itu, kemudian kita warnai agar dia terlihat cantik dan menarik. Yang keempat ini adalah contoh pola ragam hias. Nah, dari bentuk seperti ini, kita tambah lagi bentuk ini, digabungkan jadi seperti ini. Jika digabungkan semuanya menjadi ini seperti ini, digabungkan. Ini kan awalnya dari bentuk seperti ini,
ditambah lagi bentuknya dari beberapa bentuk menjadi sebuah bunga. Nah, seperti itu ya. Melakukan wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar. Narasumber adalah orang yang menjadi sumber informasi yang ingin kita dapatkan. Nah, itu adalah pengertian dari wawancara dan narasumber. Narasumber ini orang yang kita wawancarai, yang punya informasi banyak tentang suatu hal. Nah, itu adalah narasumber. Nah, sebelum wawancara yang harus kita lakukan, 1. Tentukan informasi apa yang akan kita ketahui. 2. Hubungi dan buatlah janji dengan narasumber yang akan diwawancarai. 3. Buat daftar pertanyaan dan bawa alat tulis. Yang 4. Pakailah pakaian yang sopan. Setelah itu, saat wawancara, hal yang harus kita lakukan yang pertama, datang tepat waktu dan jangan sampai terlambat. 2. Ucapkan salam. Yang 3, gunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang 4, wawancarai narasumber sesuai dengan daftar pertanyaan yang dibuat. Yang 5, bersikaplah sopan santun. Nah, setelah wawancara yang harus kita lakukan yaitu mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih. Yang kedua, mengucapkan salam. Sikap saat mewawancarai. Sikap pewawancara harus sopan dan santun seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang diajarkan Rasulullah? Muslim terbaik adalah seseorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, dalam mewawancara itu kita menggunakan lisan atau menggunakan lidah kita untuk berbicara. Maka berbicaralah yang baik-baik. Tidak boleh kita berbicara yang tidak baik atau menyinggung perasaan orang lain. Akhlak seorang muslim yang santun secara tidak langsung akan menjadi salah satu sarana dakwah kita mengenai Islam kepada orang lain. Kalian bisa belajar cara mewawancarai dengan membaca teks percakapan pada buku paket tema 2 halaman 82 yang berjudul Tanaman Hidroponik ya. Silakan diambil bukunya, dibaca halaman 82 tema 2. Memahami garis bilangan. Nah, hal-hal tentang garis bilangan yang harus diingat. Ini ada sebuah garis bilangan. Ini ada angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Membuat garis bilangan dengan menggunakan penggaris. Jarak di antara angka harus sama. Nah, di dalam penggaris itu ada garis-garis seperti ini. Nah, ini antara 1 dengan 0 dengan 1 ini sama jaraknya segini. Semuanya sama. Angka pertama adalah 0 dan dilanjutkan dengan angka berikutnya yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Biasanya pengukuran dari angka 0, itu dari angka 0. Nah, bukan dari tanda panah ini kita mengukur, tapi dari garis yang ada angka 0-nya ya. Jika pengukuran tidak dari angka 0, perhatikan bilangan awal mulainya pengukuran. Angka akhir adalah angka hasil penjumlahan dari dua angka. Sudah. Hati Pak. Contoh penggunaan garis bilangan. Saat menghitung angka pada garis bilangan perlu diperhatikan angka awal perhitungannya. Yang pertama, ada garis bilangan yang dimulai dari angka 0. Yang kedua, garis bilangan yang dimulai dari angka selain 0. Nah, sampai di situ dulu pembahasan Ustazah pada hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk Ananda semua. Kurang dan hilaf Ustazah mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.